Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galuh Cahyani, kelas 1A NIM 2027023. Di sini saya akan melengkapi tugas praktik tindakan fisioterapi dada. Sebelum saya melakukan tindakan fisioterapi dada, saya akan mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk fisioterapi dada ada sputum pot, di mana ini akan digunakan untuk sekret pasien nanti. Ada bengkok, ada gelas, ada hand sanitizer, kemudian ada handscoon atau sarung tangan bersih, dan ada handuk, dan ada stetoskop. Assalamualaikum Bapak, perkenalkan saya perawat Galuh. Saya perawat yang pagi ini akan melakukan tindakan fisioterapi dada, di mana tujuannya adalah untuk membantu mengeluarkan sekret yang ada pada pernafasan Bapak. Sebelumnya nama Bapak siapa ya? Oh baik Pak. Bagaimana keadaan Bapak sekarang? Apakah masih susah dalam mengeluarkan sekretnya? Apa Bapak masih batuk-batuk? Baik Pak, saya nanti akan melakukan tindakan fisioterapi dada, di mana tindakan ini akan berlangsung selama 10-15 menit ya Pak. Baik Pak, sebelum saya melakukan tindakan, saya mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan ya Pak. Sebelumnya saya akan mengecek gelar identitas Bapak terlebih dahulu ya Pak. Bisa sebutkan namanya Pak? Oh baiklah, terima kasih ya Pak. Sebelum kita melakukan tindakan pada pasien, sebaiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah kita mencuci tangan, kita menggunakan handscoon bersih. Setelah kita selesai menggunakan handscoon, sebaiknya kita menutup sampiran yang ada di sekeliling klien untuk menjaga privasi dari klien kita sendiri. Permisi Pak, saya tutup dulu sampirannya ya Pak, agar menjaga privasi Bapak. Sebelum kita melakukan tindakan, sebaiknya kita melakukan auskultasi dulu. Tujuan dari auskultasi sendiri adalah untuk mencari letak posisi dari sekret yang ada di dalam rongga tubuh pasien. Di sini kita tidak sembarangan untuk mengecek auskultasinya. Kita harus mentahapkan itu ada 6 tahap. Maaf ya Pak, sebelumnya saya akan mengecek auskultasinya terlebih dahulu. Untuk mengecek auskultasi sendiri itu terdapat di 6 titik, jadi kita tidak sembarangan dalam meletakkan stetoskopnya. Posisi pertama ada 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 6. Baik Pak, setelah dilakukan pengecekan auskultasi didapatkan sekret Bapak terdapat di rumus atikal dan rumus arteri, di mana di posisi di arteri atas kanan. Jadi di sini kita akan memberikan posisi pada klien itu posisi duduk. Untuk tindakan yang kedua, selanjutnya kita menggunakan tindakan perkusi, di mana kedua tangan kita membentuk seperti mangkuk,
Dan harus diingat jika melakukan tindakan perkusi itu tidak boleh mengenai tulang belakang pasien. Jadi kita mengikuti tangan dari bawah seperti ini, dari bawah ke atas. Di mana tindakan perkusi ini akan dilakukan selama 1-2 menit. Yang terdiri semenitnya itu ada 8 gerakan. Jadi kita membentuk seperti ini. Ini 1, 2 lagi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah itu kita melakukan tindakan perkusi pada bagian dada depan pasien. Sebelum kita melakukan tindakan perkusi pada bagian dada depan pasien, kita menutup dengan handuk. Tindakannya sama seperti perkusi pada bagian punggung belakang tadi. Kita waktunya sekitar 1-2 menit, di mana dalam 1 menit itu ada 8 gerakan. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk selanjutnya itu ada tindakan vibrasi, di mana tindakan vibrasi ini dilakukan pada tempat titik di mana sekret itu berada. Nah, vibrasi sendiri ini dilakukan sebanyak 5 kali. Untuk tindakan vibrasi sendiri kita lakukan di bagian atas, kanan, dan kiri di mana tempat sekret itu berada. Adapun ekspirasi itu dilakukan dengan pasien membuang nafas. Pada saat kita melakukan vibrasi, kita meminta pasien untuk melakukan inspirasi atau pernapasan dalam. Dan kemudian juga ekspirasi secara perlahan. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara push lift breathing. Baiklah, kita tarik nafas atau inspirasi secara mendalam. Kemudian saat ekspirasi, kedua mulut kita tertutup atau seperti orang bersiul. Baiklah, saya ulangi lagi. Kita tarik nafas secara mendalam. Baik Pak, tadi sudah saya ajarkan bagaimana cara push lift breathing. Nah, nanti saat ekspirasi Bapak bisa menggunakan teknik tadi ya Pak ya. Nanti saya akan menepuk bagian atas ini saat vibrasi. Baik Pak, sekarang ambil nafas dalam, kemudian hembuskan. Sebelahnya Pak, ambil nafas dalam lagi, kemudian hembuskan. Tindakan vibrasi ini dilakukan sebanyak 5 kali. Baiklah, setelah kita melakukan rangkaian tindakan fisioterapi dada, tindakan yang terakhir ini kita akan melakukan batuk efektif. Batuk efektif ini bertujuan untuk mengeluarkan sekret yang ada pada saluran pernafasan pasien. Adapun teknik dari batuk efektif ini adalah kita melakukan pernapasan diafragma, kemudian ditahan beberapa detik. Kemudian saat ekspirasi dihembuskan secara perlahan. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana pernapasan diafragma. Pertama, satu tangan berada di dada dan satu tangannya lagi berada di bawah perut.
Kemudian kita tarik nafas, lalu kita hembuskan secara perlahan. Untuk batuk efektif ini sendiri dilakukan secara 2 kali. Nah, untuk yang bagian kedua, kita meminta pasien untuk batuk secara kencang. Baiklah, di sini saya sudah memegang stumpot yang sudah berisikan cairan disinfektan lainnya. Nah, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana batuk efektifnya untuk tahapan yang kedua. Diharapkan untuk batuknya itu dikuatkan agar sekret dapat keluar dengan baik. Apabila sudah dilakukan batuk efektif, namun sekret keluar sedikit, kita bisa melakukan batuk efektif yang kedua. Nah, sebelum melakukan batuk efektif yang kedua, kita beri istirahat pasien dan memberikan minum yang bertujuan untuk mengencerkan atau memperlancar sekret di dalam saluran pernafasan pasien. Baik Bapak, karena tadi kita sudah melakukan batuk efektif dan sekretnya dikeluarkan sedikit, kita akan melakukan batuk efektif yang kedua ya Pak. Sebelum kita melakukan batuk efektif yang kedua, Bapak minum dulu air ini. Untuk tindakan batuk efektif dapat dilakukan maksimal 2 kali, tidak boleh sering karena dapat menyebabkan hipoxia. Baiklah Pak, kita sekarang sudah selesai melakukan tindakan fisioterapi dada. Bagaimana kondisi Bapak setelah melakukan tindakan fisioterapi dada batuk efektif? Baiklah, setelah itu kita akan melakukan evaluasi apakah sekret yang ada pada saluran pernafasan pasien sudah hilang atau masih ada, dengan cara auskultasi. Tindakan auskultasi sendiri dilakukan seperti di awal tadi dengan 6 lokasi. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Baiklah Bapak, setelah saya melakukan evaluasi auskultasi, didapatkan bahwa sekret yang ada pada saluran pernapasan Bapak sudah berkurang. Bapak, untuk tindakan fisioterapi dada sudah selesai. Jika nanti Bapak butuh sesuatu atau mengalami sekret kembali, susah untuk dikeluarkan, kita akan melakukan tindakan fisioterapi dada di lain waktu. Dan saya menganjurkan untuk Bapak istirahat yang cukup dan minum air hangat ya Pak ya. Setelah itu kita membereskan alat-alat yang sudah digunakan tadi dan terutama kita mencopot handscoon. Setelah itu kita mencuci tangan. Itulah tadi tindakan fisioterapi yang bisa saya praktekkan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.